teman-teman, karena ini dari Sabang sampai Merauke kan, maka ini saya sebutkan dulu. Nanti ada 3 penanya pertama, itu saya ambilkan dari chat, tapi Ibu Bapak yang akan bertanya langsung kepada Pak Budi, tapi dengan cara seperti kemarin, begitu misalnya saya sebut salah satu peserta di ruang ini, dijawab oleh narasumber, nanti baru dilanjutkan penanya kedua. Penanya kedua siap-siap menyampaikan terkait dengan pertanyaannya setelah jawaban dari penanya pertama itu selesai dijawab oleh narasumber. Begitu Ibu dan Bapak ya. Baik. Tambahan Bu Nini, tambahan. Pak Agus, jadi nanti setelah yang namanya disebut, nanti kan kita unmute. Nah, nanti teman-teman yang akan bertanya juga langsung di situ di unmute. Ya, di unmute, jadi sama-sama unmute. Jadi kita unmute, nanti teman-teman yang mau bertanya juga unmute, karena kalau teman-teman masih mute tetap nggak bisa keluar suaranya. Bagus. Salah satu kompetensi non kognitif Pak Budi. Baik, yang pertama diberikan kesempatan dulu itu kepada Pak Kalim, nanti disambung Bu Nira, lalu Pak Abdullah. Sekarang dipersilakan untuk Pak Kalim menyampaikan secara langsung kepada narasumber. Dipersilakan. Pak Kalim Mariana itu tolong silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera semuanya, dan terutama kepada moderator dan juga narasumber, terima kasih atas waktunya. Alhamdulillah saya bisa bergabung. Pertanyaan yang salah satunya sudah saya chat melalui tadi yang mengikuti. Pak Kalim, mohon kebetulan Pak saya Kalim, pengawas dari salah satu sekolah. Ini ada keluhan dari sekolah binaan saya. Pak Kalim, siapa? Pak Kalim, mohon diperkenalkan dari mana? Diperkenalkan, iya. Oh, siap. Oke, saya Kalim Mariana dari Karawang, Jawa Barat, Pak. Pengawas atau apa? Ya, SMP. Pengawas SMP, Pak. Ya, silakan. Terima kasih, saya lanjutkan. Kebetulan ada salah satu sekolah binaan, Pak, ini udah tahun ke-7 yang belum terakreditasi, yang padahal seharusnya di tahun 2018 itu udah diakreditasi. Tapi tiba-tiba ketika ngisi dia itu muncul peringkat B, padahal belum divisitasi, Pak. Nah, sehingga sampai hari ini masih kebingungan, apakah ini berlaku tanpa divisitasi atau harus bagaimana kelanjutannya. Saya sendiri belum bisa menjawab masalahnya, Pak. Apalagi dengan sekarang yang IASP di 2020 ya, Pak ya. Nah, sehingga komponen yang di 2017 itu berbeda sekali. Nah, sehingga kami ingin ada kepastian supaya kami menyampaikan ke sekolah binaan, ini harus bagaimana langkah berikutnya. Itu aja, Pak. Pak Agus ya, terima kasih. Pak ini Pak Budi atas informasinya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pak Budi. Oh, langsung ya? Langsung. Pak Kalim, terima kasih. Biar menyingkat waktu, saya tuntut poin ya. Jadi kami sayangkan sebetulnya bahwa sampai tahun ini itu, apalagi sudah tahun ke-7, masih ada sekolah yang belum pernah diakreditasi, artinya belum pernah divisitasi ya Pak Kalim ya. Padahal kami itu sudah mewanti-wanti kepada seluruh provinsi, apalagi ini hanya Jawa Barat, di mana sekolah itu mestinya mudah aksesnya. Mohon maaf kalau kami boleh menginformasikan, ini di Jawa Barat ini memang database-nya yang dikelola oleh Ban Provinsi ini di periode-periode yang sebelumnya ini memang kami juga bingung. Masih ada juga komplain seperti yang disampaikan oleh Pak Kalim ini, bahwa masih ada sekolah yang belum divisit. Padahal kuota untuk Jawa Barat itu tahun-tahun sebelumnya itu adalah yang hampir selalu terbanyak di seluruh Indonesia. Kami sudah mewanti-wanti jangan sampai ada sekolah yang tertinggal belum pernah divisit. Jadi sampai sekarang saya kebetulan dengan Bu Ice juga pembina Jawa Barat, jadi masih sangat menyayangkan masih ada sekolah yang belum pernah divisit sampai tahun 2019. Nah, ini sangat disayangkan dan semestinya tidak harus terjadi.
Nah, karena kalau terjadinya di Papua atau NTT, kami masih, karena di sana banyak di daerah remote area. Tapi di Jawa Barat, apalagi cuma di Kerawang, itu gampang sekali. Jadi semuanya ini masalahnya ada di manajemen data dan pengelolaan perencanaan di Jawa Barat. Karena Bapak dan Ibu sekalian, penetapan sekolah yang akan diakreditasi itu, daftarnya itu, kami minta verifikasi dari provinsi, dan provinsi menyatakan ini sudah. Nah, jadi kalau misalnya belum, semestinya saat itu Bapak langsung lapor kepada KPA-nya, ya, koordinator asesornya, bahwa sekolah kami belum. Jadi kalau sampai sekarang belum, ini sebetulnya ini suatu tanda petik kecelakaan gitu ya. Masih ada yang belum, apalagi di Jawa Barat. Nah, bahwasanya sekolah itu sudah mengisi dia, betul Pak. Memang sebelum diakreditasi berarti sekolah tersebut itu sudah menjadi sasaran untuk diakreditasi dan sudah mengisi dia. Dan pengisian data isian akreditasi ini adalah data seperti evaluasi diri sekolah yang dilakukan oleh sekolah mengisi sendiri. Bisa saja berdasarkan penilaian sekolah dia dapat B, ya, kemudian bisa dapat C, bisa dapat A. Tapi bukan berarti dari pengisian dia atau evaluasi diri itu suatu keputusan, Pak. Belum, nggak mungkin dia dapat akreditasi sebelum divisitasi. Jadi mungkin Pak Kalim bisa menginformasikan, ini SMP swasta atau negeri Pak Kalim? Pak Kalim? Ini SMP swasta atau negeri? Ya, Pak Kalim. Pak Kalim. Baik. Okay. Pak Kalim. Menjadi catatan aja nanti ditanya oleh. Biasanya swasta ini, tapi mohon Pak Kalim swasta. Mohon Pak Kalim kasih informasi ke saya. Jadi ini sudah dari awal berakreditasi sejak berdiri. Sudah Pak, ini tahun kedua harusnya. Yang pertama dapat A pertama. Yang kedua. Kapan terakhir Pak Kalim? Kapan terakhir diakreditasi? Harusnya 2013 Pak. Enggak, terakhir. Ini malah 2016. Oh, sebentar. 2016 itu muncul. Sebentar. Sertifikat akreditasinya berlaku sampai tahun berapa? Sampai dengan tahun 2013. Oh, jadi sudah habis 2013. Di 2016 muncul B begitu, Pak. Udah habis, harusnya di akreditasi 2017. Nggak muncul B itu tiba-tiba gitu. Baik. Ini Bapak Ibu sekalian, ini untuk semua. Jadi yang diperlakukan itu ada sertifikat. Jadi kalau muncul B tapi sertifikatnya sudah habis, ya tidak bisa, ya. Kecuali mestinya itu terdeteksi sebagai sekolah yang menjadi prioritas untuk divisit berikutnya karena sudah habis sekian tahun ya. 2 tahun lebih. Betul. Jadi dia harus divisit. Ya. Jadi bukan belum pernah diakreditasi, berarti sudah pernah. Jadi mestinya harus direakreditasi, Pak. Jadi muncul B itu, kalau itu hanya hasil dia, itu nggak ada artinya. Karena yang berlaku itu adalah sertifikat. Nah, sertifikat ini masalahnya kalau sudah habis, nah ini harus mengisi dia dan setelah itu minta untuk menjadi sasaran visitasi. Mestinya juga di Jawa Barat, mestinya sekolah menjadi sasaran. Oke, Pak Kalim nanti tolong disampaikan pada Ban Provinsi melalui KPA bahwa sekolah Bapak sudah 4 tahun tidak diakreditasi ulang. Ya. Baik, silakan Bu Nini. Sekarang tahun ke-7 malahan, Pak. Baik. Ya. Baik, terima kasih, Pak. Kalau ini tadi namanya bukan compliant tapi komplain. Kalau ini komplain ya. Baik, seperti yang saya sampaikan, urutan berikutnya Bu Nira dari Kalimantan, walaupun kemarin sudah sering bertanya ya, kali ini dihargai karena di awal-awal tadi bertanyanya. Silakan Bu Nira. Setelah Bu Nira, siap-siap Pak Abdullah. Ya, Bu Nira silakan. Terima kasih Bu Nini. Assalamualaikum Pak Dr. Budi. Begini Pak, kalau setelah saya dengar jawaban Bapak tadi, saya merasa kok agak mirip-mirip juga gitu. Bu Nira mohon diperkenalkan, ya. Mohon maaf Pak Agus, terlalu bernafsu. Nama saya Nira Surya Pak, saya pengawas SMA dari Balikpapan. Pertanyaan saya tidak usah pakai ilustrasi, tapi pertanyaan saya begini.
sebentar lagi sekolah binaan saya yang swasta ini akan habis akreditasinya masanya. Nah, beliau yang ini kan pengganti dari yang pertama. Beliau yang pertama sudah meninggal. Yang sekarang ini belum dapat sertifikat kepala sekolah. Bagaimana sekolah ini kalau seandainya habis masanya nih Pak akreditasinya, kemudian dia menuliskan untuk artinya mempromosikan sekolahnya itu terakreditasi A, padahal kan sudah habis nih nanti masanya. Habisnya tahun berapa, Bu? Tahun ini sudah mau masuk habis, Pak. Oh ya, 2020. Jadi apakah nanti sekolah itu masih bisa menyandang akreditasi A sementara sudah habis? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Pak, di sekolah negeri binaan saya itu kebanyakan rata-rata yang kepala pustakawannya itu tidak linear, Pak. Itu sudah lama dan susah ini, Pak. Itu cara menyiasatinya bagaimana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, untuk butir-butir pertanyaan yang mutu lulusan ini, Pak, kan ada yang didapodik, ada yang enggak, kata Bapak tadi kan. Nah, tagihannya itu dalam bentuk apa? Karena Bapak bilang tadi silahkan dibayangkan. Saya coba bayangkan, Pak, luas sekali gitu bayangannya. Nah, jadi mohon jawaban. Yang ketiga apa, Bu? Diulang, Bu, pertanyaan ketiga. Yang ketiga, tagihannya Pak dalam bentuk apa? Yang misalnya butir di mutu lulusan itu kan tentang apa ya, kalau karakter misalnya. Terus tagihannya kalau dulu itu kan ada misalnya foto atau dalam bentuk apa. Nah, seperti itu. Terima kasih, Pak. Baik. Ya, langsung ya Bu Nini. Monggo nggih, Pak. Ya, Bu Mira, untuk SMA SMK ini kelihatannya untuk tahun 2020 ini memiliki kekhususan karena akreditasi untuk SMA SMK ini dipakai untuk siswa dalam rangka melanjutkan perguruan tinggi ya. Sedangkan tahun 2020 ini Bapak Ibu sekalian, sasaran kita itu hanya 5.000 sekolah madrasah, itu dipecah untuk SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, gitu ya, SMK. Jadi besar kemungkinan SMA dan semua sekolah yang habis akreditasinya tahun ini itu tidak bisa divisit. Jadi khusus untuk SMA, SMK, pasti kami nanti akan ada suatu kebijakan khusus, kemungkinan perpanjangan, dan perpanjangan otomatis dalam rangka untuk membantu nanti untuk memperlancar proses masuk lulusan SMA itu ke perguruan tinggi. Jadi jangan khawatir untuk tahun ini. Ya. Kemudian ini untuk semuanya, bukan hanya untuk Bu Mira saja, tapi untuk semuanya. Kemudian yang kedua, kepala perpustakaan tidak sesuai dengan kompetensi yang disesuaikan peraturan perundangan. Solusinya apa? Nah, saya nggak tahu solusinya, Bu. Tapi ya itu yang penting ada ya sekolah dan madrasah Bapak dan sekolah atau madrasah yang Bapak dan Bu bina ya, coba lihat apa kualifikasi yang diharapkan dari kepala perpustakaan. Kalau kondisinya memang belum sesuai dengan kualifikasi ya diupayakan sesuai kualifikasi. Tetapi kalau misalnya belum bisa memenuhi, Bapak dan Bu sekalian, itu bukan merupakan indikator mutlak. Ini kan merupakan indikator relatif. Jadi skornya saja nanti tidak 4. Mungkin dapat 2 kah gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu sekalian lihat dalam pernyataan dan scoringnya 4, 3, 2, 1-nya nanti masuk kategori mana. Skor 2 kah, 3 kah, atau 1 bahkan. Nah, setelah itu pun jangan terlalu pesimis karena Bapak dan Ibu sekalian ini nanti bobot dari compliance untuk relatif ini 15%. Jadi tidak barang mati kalau misalnya kepala perpustakaan memang tidak sesuai dengan kualifikasi akademik yang diharapkan oleh peraturan perundangan. Yang ketiga maksudnya tagihan itu adalah Bapak Ibu sekalian, ini mungkin maksudnya bukan tagihan seperti utang ya. Mungkin kalau instrumen yang lama itu setiap indikator itu kan ada dokumen yang dipersyaratkan harus disiapkan atau ditunjukkan kepada asesor. Yang pemahaman saya begitu ya. Yep. Yang diisikan juga yang di IPDIP. Masih ingat bagi yang asesor itu ketika nanti asesor datang, asesor melihat data-data, menanyakan dokumen apa saja yang perlu disiapkan.
Jadi nanti akan ada Bu Mira dokumen-dokumen apa yang kalau diperlukan itu ya, yang perlu dipersiapkan. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, untuk IASP 2020 dokumen-dokumennya tidak serinci seperti yang instrumen sebelumnya, tapi lebih kepada nanti observasi, asesor datang ke sekolah untuk observasi, wawancara, kemudian FGD dan lain sebagainya. Tapi di beberapa indikator tetap memang ada beberapa dokumen yang perlu juga ditunjukkan, tetapi nanti akan ada petunjuk teknisnya. Setelah nanti sah, jadi petunjuk teknis kita upload di web dan Bapak Ibu sekalian bisa baca dari setiap butir itu diperlukan dokumen apa saja. Jadi saya nggak bisa menyampaikan satu persatu dokumen apa saja. Itu Bapak dan Ibu sekalian. Ibu. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Nini, silakan. Oke. Lanjut ke penanya ketiga, Pak Abdullah ya. Oke. Diperkenalkan dulu Pak Abdullah. Ya. Terima kasih Bu Nini. Terima kasih Bu Nini. Ya. Sama-sama. Habis suaranya hilang. Inilah perjuangan kita Pak Budi. Ya Bu, nggak tahu Bu. Putus-putus Pak. SMP Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Pertanyaan saya yang pertama, Pak Budi. Pertanyaan saya yang pertama, bagaimana untuk kepala sekolah yang belum memiliki surat tanda tamat pendidikan dari pelatihan itu masih belum ada. Kemudian periode dari kepala sekolah yang lama itu sudah habis. Nah, apakah sekolah ini tidak bisa diakreditasi? Kalau tidak bisa diakreditasi, apakah sertifikat dari akreditasi yang lama itu masih bisa digunakan? Kemudian pertanyaan yang kedua, di peningkatan prestasi akademik itu akan mendapatkan nilai yang berlevel 4 jika dalam 3 tahun berturut-turut itu mengalami kenaikan ujian sekolah. Nah, saat mengalami kenaikan ujian sekolah itu berapa persentase kenaikannya? Apakah tidak ditentukan berapa persentase kenaikannya? Terima kasih Pak. Baik. Terima kasih Pak Abdullah. Nah, ini pertanyaan yang menarik. Tapi sebetulnya saya inginnya bukan hanya langsung dijawab, tetapi mari kita berpikir sama-sama Pak. Misalnya untuk kasus yang pertama, kepala sekolah yang belum memiliki tanda pelatihan tadi atau pendidikan sebagai calon kepala sekolah, apa yang harus dilakukan? Ya upayanya kalau misalnya itu sekolah swasta, ya yayasannya harus berupaya untuk mengirimkan kepala sekolah itu untuk mengikuti kegiatan tersebut. Kalau negeri juga demikian, mestinya kalau negeri sih mestinya. Saya dengar dari Direktorat Jenderal Guru dan Pendidikan, hampir semua sekolah negeri itu kepala sekolahnya sudah memenuhi syarat. Mudah-mudahan. Kalau belum ya diupayakan Pak. Jangan kemudian harus bagaimana begitu ya. Jadi upayakan. Tapi pertanyaan yang kedua adalah menarik. Kalau yang kepala sekolah yang lama itu punya, tapi kalau ada kepala sekolah yang baru ternyata belum punya. Dan ini sepertinya suatu kemunduran sebetulnya Pak. Kalau yang periode yang lama sudah punya, periode baru memilih yang baru, kenapa belum punya? Mestinya kan itu menjadi salah satu dari kriteria atau persyaratan untuk pemilihan kepala sekolah. Justru dengan ada syarat itu, Bapak Ibu sekalian, Pak Abdullah, itu kita ingin mengharapkan agar supaya yayasan atau pemerintah daerah ketika memilih kepala sekolah atau menunjuk kepala sekolah itu betul-betul memperhatikan syarat-syarat. Jadi jangan kemudian dipilih yang tidak memenuhi syarat, kemudian dilempar. Kami kondisinya begini, gimana gitu solusinya. Padahal banyak sebetulnya calon guru-guru yang sudah memiliki sertifikat sebagai calon kepala sekolah. Kenapa mereka yang diangkat? Itu menjadi pertanyaan dan bahan diskusi atau refleksi kita, ya Pak Abdullah. Tapi kemudian pertanyaannya adalah, kalau begitu gimana? Apakah akreditasinya nanti kalau habis, kemudian tidak bisa diperpanjang otomatis? Ya kalau habis, kemudian kita evaluasi ternyata tidak memenuhi syarat mutlak, ya tidak divisit Pak. Tidak menjadi sasaran akreditasi, ya habis. Berarti sertifikat akreditasinya sudah tidak berlaku lagi.
Dulu meskipun dapat A, ya sekarang sudah tidak berlaku lagi, ya. Sampai syarat-syarat mutlak itu dipenuhi. Nah, itu tantangan dari yang kita tuntut agar supaya yayasan atau pemerintah daerah itu betul-betul memang memilih kepala sekolah yang memenuhi syarat perundangan. Permendikbud nomor 32 sendiri tahun 2018, Bapak bisa melihat ya, itu sebagai salah satu indikator standar pelayanan. Yang nomor 2-nya ini, Pak, memang untuk mengajak kita merubah paradigma dari compliance ke performance ini memang tidak mudah, karena memang selalu ditanya kuantitatifnya, ya. Jadi peningkatan prestasi akademik misalnya 3 tahun terakhir ini berapa rata-ratanya. Nah, ini memang diperlukan judgement-nya, meskipun nanti kita ada pedoman dalam jurnis kita kepada pengawas, tapi kita tidak ingin terlalu strict sampai pada persentase. Jadi peningkatan ini selama 3 tahun terakhir ini nanti asesor itu bisa memberikan judgement, Pak. Karena begini, Pak Abdullah, meningkat dari 60 ke 80 itu berbeda maknanya. Kalau yang tadinya sudah 90, Pak, rata-ratanya. Kalau semakin sudah mendekati 100 itu semakin berat melakukan peningkatannya menjadi sekian persen dibandingkan kalau yang tadinya 60. Jadi 60 ke 80 itu mungkin tidak bisa kita samakan dari 90 ke 95. Ya. Karena 90 ke 95 itu 90 sudah bagus, untuk menjadi 95 sudah berat. Tapi bisa meningkat lagi menjadi 96 atau 97 itu sudah bagus, berarti 3 tahun betul. Tapi kalau yang dari misalnya dari 40 rata-rata, tapi meningkat menjadi cuma 45, meningkat lagi menjadi 50, barangkali itu nilainya berbeda, peningkatan kinerjanya. Itu mungkin bukan kriteria untuk menjadi dapat 4. Kalau hanya meningkatnya 40, 45, atau 50. Tapi kalau dari 90 misalnya ke 95, ke 97 itu sudah meningkat luar biasa karena dia sudah diambang sempurna. Itu Pak Abdullah, memang disinilah nanti dalam pelatihan kepada asesor kita memberikan suatu judgement, kemampuannya para asesor ini melakukan judgement untuk kasus yang berbeda-beda ini. Ya, masalah delta atau peningkatan ini memang berbeda. Semakin tinggi nilai rata-ratanya, maka deltanya akan semakin kecil. Kira-kira begitu, Bu Nini, Pak Abdullah? Iya. Bisa saya sampaikan? Iya, Pak Abdullah. Terima kasih, Pak Abdullah, Pak Budi, terima kasih. Pak Agus, kita tinggal punya waktu 2 menit. Gimana Pak Agus ini? Siap-siap kecewa ya teman-teman. Ya, monggo di closing statement dari Pak Budi. Oke, tinggal 2 menit. Ya. Baik, Pak Agus, Bu Nini, Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas partisipasinya. Saya cuma memberi catatan saja bahwa sosialisasi untuk instrumen akreditasi 2020 ini nanti tetap akan kita lakukan dengan berbagai cara, khususnya yang paling efisien itu adalah nanti akan kami upload di dalam web. Dan setelah itu nanti Bapak dan Ibu sekalian bisa mendownload dan belajar mandiri tentu saja. Tatap muka seperti ini sangat penting untuk verifikasi atau klarifikasi terhadap hal yang belum jelas. Tetapi Bapak dan Ibu sekalian, saya yakin
Audio Jungle.